Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua diberikan panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amali istiqomah, dan selalu istiqomah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah. Wa ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah wa ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, di mana dalam kajian kali ini saya akan berbagi faidah-faidah amalan yang sangat agung, yang sangat dahsyat yang bisa kita amalkan, yaitu amalan-amalan agung pada hari Asyura, di mana orang yang mengamalkan amalan ini insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari segala mara bahaya, dari segala kehancuran ekonomi, kehancuran rumah tangga, kehancuran bisnis dan lain-lain. Dan orang-orang yang mengamalkan amalan ini di hari Asyura akan dipanjangkan umurnya oleh Allah, panjang umur, sehat, banyak rezeki, bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan di hari Asyura? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan ini Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan bagi para jamaah yang punya hajat, bisa tulis hajatnya di kolom komentar, dengan harapan semakin banyak orang yang mengamini doa Anda, semakin cepat hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah kitab bernama Kitab Kanzun Najah was Surur dijelaskan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuslabu fi Asyura. Hal-hal amalan yang bisa diamalkan oleh kita sebagai seorang muslim di hari Asyura, di mana hari Asyura adalah hari ke-10 di bulan Muharram, di bulan yang sangat mulia, yang keagungannya sangat agung, yang sangat luar biasa. Ada amalan-amalan yang bisa kita amalkan di hari Asyura, yaitu pada hari 10 ya, tanggal 10 bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Fi yaumi Asyura asratu tatassilu. Jadi pada hari Asyura sebagian ulama itu menganjurkan kita untuk mengamalkan 10 perkara. Ada yang mengatakan, ulama lagi mengatakan 12 perkara. Bihatnatani walaha faddun nukilu sum solla silzu aliman udwa tasil ro'sal yatimi amsah tasoddak wah tasil. Jadi yang pertama, amalan yang bisa kita lakukan di hari Asyura adalah melakukan sholat ya. Kalau di dalam kitab ini dijelaskan lima fiha min imdidadil robaniyah. Jadi dijelaskan di sini kita dianjurkan untuk ihya, menghidupkan ihya'a lailatahu fahuwa min a'dhami ma hassa alaihi syar'. Kita dianjurkan untuk menghidupkan malam ya, menghidupkan malam pada tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura. Dengan apa? Dengan melakukan sholat, memperbanyak sholat sunnah ya, tahajud, hajat,
sholat taubat itu di malam Asyura, kemudian membaca Al-Quran. Maka orang yang mengamalkan, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran pada hari Asyura, terutamanya Ihya Lailatin, menghidupkan malam hari Asyura ini, akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, sum sholla silzu aliman udwaktasil. Yang kedua adalah melakukan puasa hari Asyura. Di sini dijelaskan dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffirus sanata al-madiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat mengenai puasa hari Asyura. Kemudian Rasulullah menjawab, puasa hari Asyura melebur atau menghapus dosa selama 1 tahun yang telah lewat. Luar biasa. Puasa 1 hari, tanggal 10 Muharram atau hari Asyura itu fadilahnya bisa melebur dosa 1 tahun yang telah lewat. Bahkan di sini jelaskan man shoma yauma asyura minal muharram a'tahu Allah taala thawab asyrati alfin malik wa man shoma yauma asyura minal muharram a'tiya thawab asyrati alfi hajj wa mu'tamirin wa asyrati alfi syahid wa man masaha yadahu ala rasil yatimi yauma asyura fa Allah taala lahu bikulli sya'ratin darajat. Barang siapa yang puasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, niscaya Allah akan memberikan 1000 pahala malaikat. Malaikat itu kan kerjaannya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau puasa hari Asyura, kita mendapatkan pahala ibadahnya 1000 malaikat. Dan pahala 10.000 pahala syuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya Allah. Luar biasa. Ini puasa Asyura. Niatnya apa nanti? Kalau malam Asyura Anda sahur niat, nawaitu shauma asyura lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari Asyura karena Allah Ta'ala. Atau misalnya Anda mau puasa tanggal 9-nya atau yang dikenal dengan puasa Tasu'a. Niatnya itu pada tanggal 9, nawaitu shauma Tasu'a lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah Tasu'a karena Allah Ta'ala. Kemudian yang nomor 3, yang nomor 3 adalah menyambung silaturahim. Ini amalan yang sangat luar biasa. Orang yang mau menyambung silaturahim pada hari Asyura tanggal 10 Muharram ini akan diluaskan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 5 adalah mandi hari Asyura. Nah, untuk mandi ini biasanya bisa Anda lakukan di pagi subuh tanggal 10 ya. Saya niat seperti niatnya, saya niat mandi sunnah hari Asyura karena Allah Ta'ala. Pure. Nah, kemudian yang selanjutnya amalan yang bisa kita lakukan di hari Asyura adalah memakai celak mata. Bahkan di sebagian riwayat, orang yang memakai celak mata di hari Asyura itu tidak akan terkena sakit mata. Kemudian yang selanjutnya adalah berziarah kepada ulama. Jadi di hari Asyura ada ulama, misalnya di daerah Anda ada ulama, ya khususnya Anda berziarah kepada orang tua Anda yang sudah meninggal. Insya Allah ini menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rezeki yang tertutup. Kemudian yang selanjutnya adalah menjenguk orang sakit. Misalnya Anda punya tetangga sakit. Nah, ini luar biasa kalau Anda menjenguk orang sakit di 10 Muharram. Ini pahalanya sangat berlipat ganda dan akan membuka pintu-pintu kebaikan. Kemudian yang nomor 9 adalah menambah nafkah keluarga. Ya, misalnya Anda sebagai seorang suami, ya kan? Pada hari-hari biasa misalnya hanya ngasih uang 50.000. Nah, di hari Asyura tanggal 10 Muharram kasih lebih untuk istri Anda, kasih lebih untuk anak Anda. Intinya nyenengin keluarga di hari Asyura ini fadilahnya sangat luar biasa. Bahkan
Dijelaskan dalam satu hadis, man wasa ala iyalihi fi yaumi asyura wasa Allahu alaihi as-sanata kullaha. Barang siapa melapangkan belanja kepada keluarganya di hari Asyura, alias bikin senang keluarga, diajak misalnya nggak pernah makan yang gimana, diajak makan. Anda punya rezeki lebih sebagai seorang suami, ajak istrinya beliin emas, beliin baju di hari Asyura, maka wasa Allahu alaihi as-sanata kullahu. Allah yang akan melapangkan rizki Anda sebagai seorang suami. Nah, ini selama satu tahun. Ya Allah, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 10, memotong kuku. Ya, nanti pada tanggal 10 Muharram anak Anda, suami Anda diajak untuk memotong kuku. Kemudian yang nomor 11 adalah mengusap kepala anak yatim. Ya, bukan mengusap saja, Anda punya rezeki, ya, kasih rezeki kepada anak yatim, kemudian Anda usap kepalanya. Fadilahnya apa? Wa man masaha yadahu ala ra'sil yatimi yauma asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli saratin darajatan. Ketika pada hari Asyura Anda mengusap, ya, kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat Anda dengan bilangan, ya, pada setiap rambut yang diusap Anda. Anda mengusap rambut anak yatim berapa? Itu derajat Anda ini akan diangkat. Luar biasa. Kemudian yang nomor 12 adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Dicicil dari habis subuh, dari malam, ya, habis maghrib itu kan sudah masuk hari Asyura. Sampai besoknya dicicil membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Fi yaumi asyura suntatasil bihatnatani walaha fatun nukil sumsollasil zu'aliman udwaktasil ra'sal yatim imsah tasodak wahtasil wasa'alal iyali kolam tufra wa suratal ikhlasi kul alfatasil. Jadi silahkan diamalkan. Ada lagi di dalam kitab Fawaid, ya, yang ditulis oleh Syed Muhammad Amirus Shoghir dalam risalahnya, salah satu amalan di hari Asyura, barang siapa di hari Asyura mengucapkan, melafalkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya, dibaca, ya, semampu Anda, syukur-syukur bisa 100. Maka apa? Maka Allah akan menjaga orang yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil di hari Asyura. Dijaga dari apa? Yaitu Allah akan menjaga dari kejelekan-kejelekan tahun ini. Misalnya tahun ini ada resesi ekonomi, ada paceklik, ada apalah yang nggak baik-baik. Anda kok di hari Asyura membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, maka apa? Anda akan dijaga dari segala kejelekan-kejelekan tahun ini. Yang usaha dijaga dari kebangkrutan, yang bisnis dijaga dari kehancuran, yang bertani dijaga dari gagal panen, ya. Anda yang keluarga dijaga keluarganya tetap sakinah mawaddah warahmah. Intinya dijaga dari hal-hal yang tidak baik. Nah, ini silahkan diamalkan amalan-amalan di hari Asyura. Diingat-ingat melakukan sholat, ya, sholat sunnah, baca Al-Quran, berpuasa, menyambung silaturahim, bersodakoh, mandi, memakai celak mata, menjenguk orang sakit, menambah nafkah keluarga, memotong kuku, mengusap kepala anak yatim, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Silahkan diamalkan, semoga bermanfaat sebagai ikhtiar. Bagaimanapun juga kita, kalau orang zaman dulu itu, kalau kita hidup ingin tenang, ingin bahagia, harus punya pegangan. Pegangan itu ya bukan bukan jimat, ya kan, benda pusaka, bukan. Pegangan itu ya amalan-amalan seperti ini yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengantarkan kita kepada taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita dekat dengan Gusti Allah itu nikmat. Banyak orang yang punya masalah itu bisa selesai manakala dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia, akan memperbaiki ekonominya, memperbaiki bisnisnya, memperbaiki usahanya. Banyak orang yang hidupnya ruwet, banyak masalah, banyak utang, ekonomi semrawut, itu karena jauh dari Allah. Nah, itu sudah saatnya
Di awal tahun ini kita kembali kepada Allah, taqarrub kepada Allah melalui amalan-amalan seperti ini. Dan salah satu pegangan yang bisa Anda menjadi pegangan untuk hidup Anda, sehingga ibaratnya hidup di dunia ini kita itu kan seperti hidup di arus sungai yang sangat deras. Kalau kita nggak pegangan ya kita ke bawah arus. Nah, salah satu pegangan agar hidup kita tetap dalam lindungan Allah, dalam keberkahan Allah, dalam kebahagiaan, dalam ketenangan, yaitu dengan mengamalkan zikir munajat sholawat. Ini saya sudah nulis buku, namanya buku munajat sholawat. Ini bisa Anda miliki untuk pegangan, untuk diamalkan sebagai pegangan, sehingga hidup Anda nggak mencela-mencela, yang tadinya mau hancur usahanya dijaga sama Allah, yang tadinya nggak karuan hidupnya dikembalikan oleh Allah, yang tadinya hidupnya gersang, gelisah, banyak hutang, banyak masalah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini munajat sholawat bisa menjadi pegangan Anda. Di mana buku ini munajat sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Di mana dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, Inna du'a mauqufun baina samai wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalla ala Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa-doa kita itu diam di antara langit dan bumi, tidak naik, tidak turun, apalagi sampai kepada Allah, apalagi dikabulkan Allah, sampai aja naik aja tidak. Hatta tusolli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita mau membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja doa-doa kita selama ini, doa pengen kaya, doa pengen lunas hutang, doa anak soleh, doa minta jodoh, ini diam di antara langit. Nah, sudah saatnya kita mendorong doa kita agar sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan zikir munajat sholawat. Ini sudah saya susun bacaan zikir munajat sholawatnya sebagai zikir. Jadi ada amalan harian, Anda bisa membaca zikir munajat sholawat, sudah saya susun, ada teks Arabnya, ada teks Indonesianya. Untuk setiap hari, misalnya pagi hari, kalau pagi hari sibuk sore hari, kalau sore hari sibuk malam hari, kalau malam hari sibuk, minimal 1 minggu Anda mengamalkan zikir munajat sholawat. Ada berapa halaman, dari halaman 17 Anda baca sampai halaman 56, segini, enggak banyak. Ini diawali dengan tawasul, diakhiri dengan doa munajat sholawat. Insya Allah fadilahnya sangat banyak, insya Allah bermanfaat, diberikan kesehatan jasmani rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh-solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diluaskan rezekinya, dikabul hajatnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah sholawat. Nah, selain zikir munajat sholawat, buku ini juga dilengkapi kisah-kisah nyata keajaiban sholawat, bahwa ternyata betul, ternyata benar bahwa keajaiban sholawat itu nyata adanya. Banyak orang yang mengalami keajaiban-keajaiban rezeki, keajaiban-keajaiban ekonomi itu berkah sholawat, dan itu saya tulis di sini sebagai motivasi kita sebagai pejuang sholawat. Selain itu juga buku ini berisi sholawat-sholawat pilihan. Ada sholawat misalnya Anda pengen punya rumah, ada sholawatnya. Anda pengen punya anak yang soleh, ada sholawatnya. Anda pengen usahanya lancar, ada sholawatnya di sini. Anda pengen selalu punya rezeki, banjir rezeki, punya uang, ada sholawatnya. Anda mau jual tanah, rumah nggak laku-laku, ada sholawatnya di sini. Silakan yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp, mumpung masih ada, karena nggak saya cetak banyak. Untuk infaknya hanya 100.000. Dengan 100.000 Anda dapatkan bukunya, Anda amalkan sholawatnya, Anda dapatkan keajaibannya. Semoga bermanfaat. Silakan diamalkan. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.